Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Nabi Isa adalah salah satu nabi yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam di dunia. Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ia lahir dari Maryam, seorang wanita perawan tanpa seorang suami. Nabi Isa memiliki banyak mukjizat dan keistimewaan. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel karena kesesatan kaum tersebut sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhir zaman, Nabi Isa diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal, musuh umat Islam yang paling ditakuti. Ia akan menyesatkan umat manusia dengan mengaku sebagai Mesias dan Tuhan. Peristiwa ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Ciri-ciri Dajjal yaitu, Dajjal akan muncul dari timur, tetapi lokasi tepatnya berbeda-beda menurut sumber tertentu. Dajjal akan menipu berbagai golongan orang, termasuk kaum Yahudi. Dajjal akan meniru mukjizat Nabi Isa, seperti menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan bantuan syaitan. Dajjal buta sebelah matanya, dan di antara matanya terdapat tulisan kafara yang artinya kafir. Dajjal memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Dajjal akan membawa banyak manusia ke dalam kesesatan, dan Dajjal akan menjadi ujian terbesar bagi umat manusia. Namun, sahabat seiman, tahukah mengapa justru Nabi Isa yang Allah tugaskan untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir untuk semua umat? Sahabat seiman, berikut 3 alasan mengapa Allah menetapkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Sejatinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Maka ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, berikut 3 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Isa alaihissalam kelak yang membunuh Dajjal. 1. Membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama, yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah, sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dibaiatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi."
Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya orang itu menyerah atau dibunuh. Kedua, mengembalikan Nabi Isa ke asalnya, yaitu ke tanah. Sahabat seiman, alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat At-Taha ayat 55 yang artinya, dari bumi atau tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Al-Quran surah At-Taha ayat 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di tanah suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengatakan di Bait al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad SAW. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Alasan ketiga, menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga, yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Sahabat seiman, saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Demikian, 3 alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Namun sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.